Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian sosial dan agama Dr. Haji Rohmat MAG dan teman-teman sekalian mahasiswa pasca sarjana studi Islam. Hari ini kami akan memaparkan tugas yang disampaikan oleh beliau terkait dengan latar belakang masalah rancangan penelitian tentang metode bermain peran dalam pembelajaran bahasa Arab. Berbicara dalam bahasa kedua atau bahasa asing mungkin merupakan yang paling menuntut dari 4 keterampilan. Ini disampaikan oleh Bailey. Kemudian menurut Asep Hermawan bahwa keterampilan berbicara atau maharoh al-kalam atau speaking skill merupakan salah satu keterampilan dalam bahasa adalah kemampuan mengungkapkan bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada mitra bicara. Kemudian menurut Abdul Wahab Rosidi, bahwa keterampilan berbicara adalah keterampilan yang paling penting dalam berbahasa. Sebab berbicara adalah bagian dari keterampilan yang dipelajari oleh pengajar, sehingga keterampilan berbicara dianggap sebagai bagian yang sangat mendasar dalam mempelajari bahasa asing. Sehingga maharoh kalam adalah berbicara secara terus-menerus tanpa henti, tanpa mengulangi kosakata yang sama dengan menggunakan pengungkapan bunyi. Menurut Ulin Nuha, bahwa salah satu kegiatan berbahasa adalah berbicara dengan satu bahasa atau lebih. Bisa berbahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa asing lainnya. Bahasa Arab termasuk salah satu bahasa yang dapat digunakan dalam kegiatan berbicara, ialah kalimat-kalimat yang digunakan oleh orang Arab. Sedangkan menurut Tarigan, bahwa dengan bahasa manusia bisa berkomunikasi, menciptakan keindahan, menyatakan perasaan-perasaannya yang paling signifikan maupun yang tidak signifikan, menyampaikan pengetahuan dan kebudayaan dari generasi ke generasi. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka jelas bahwa bahasa sebagai alat untuk menyampaikan pengetahuan, baik itu menggunakan bahasa ibu maupun bahasa asing. Dan selain bahasa Inggris, bahasa asing yang dipelajari oleh masyarakat Indonesia adalah bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode. Topik penelitian ini berdasarkan hasil rekomendasi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Ahmad Subhan Roza dalam penelitian yang berjudul The Implementation of Contextual Teaching Learning to Improve the Student Speaking Ability and Islamic Studies Course. Rekomendasi penelitian itu bahwa CTL dapat diimplementasikan sebagai salah satu metode pembelajaran berbicara yang efektif, terutama yang berkaitan dengan konteks Islam. Dalam CTL menurut Sanjaya, bahwa CTL bukan hanya sekedar duduk, mendengarkan dan mencatat, tetapi belajar proses berpengalaman secara langsung. Sedangkan menurut Trianto, bahwa CTL adalah pembelajaran yang terjadi apabila siswa menerapkan dan mengalami apa yang sedang diajarkan dengan mengacu pada masalah-masalah dunia nyata yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab mereka
sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Sedangkan menurut Muslih Mansur, bahwa landasan filosofi CTL adalah konstruktivisme, yaitu filosofi belajar yang menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal, tetapi mengkonstruksi atau membangun pengetahuan dan keterampilan baru lewat fakta-fakta yang mereka alami dalam kehidupannya. Bapak Dr. Rahmat dan teman-teman sekalian, berdasarkan rangkaian uraian tersebut di atas, maka peneliti perlu mengembangkan penelitian ini dengan membandingkan antara metode CTL yang telah terbukti dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris siswa. Peneliti tertarik untuk mengaplikasikan pada mata pelajaran bahasa Arab. Adapun pengembangan penelitiannya adalah dengan membandingkan metode pembelajaran CTL dengan metode bermain peran. Metode bermain peran ini menarik untuk diteliti terkait dengan pembelajaran bahasa Arab yang tentunya perlu dapat dipraktekkan untuk berkomunikasi, selain untuk membekali siswa dalam penguasaan membaca teks Arab. Demikian latar belakang kenapa peneliti ingin mengangkat tema ini. Mudah-mudahan bisa difahami bersama dan bisa kita praktekkan bersama, dan mohon bimbingannya dan pencerahannya dari Pak Dr. Rahmat dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Merdeka, jaga kesehatan, jaga keluarga, jaga tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.